Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Bangga sekali saya berada di sini. Berbahagia sekali saya ada di sini bersama teman-teman, bertukar ide, bertukar pendapat, sharing vision, passion tentang masa depan, mencoba mengintip ada apa dengan masa depan. Saya akan mengajak teman-teman berbicara tentang laut. Tapi tenang, saya tidak akan memberi kuliah tentang laut, apalagi biologi kelautan, DNA dan kawan-kawannya. Enggak. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat laut dengan perspektif yang lebih luas. Tapi sebelum itu, saya mengajak teman-teman untuk kembali ke masa kecil teman-teman. Ketika teman-teman masih di SD, masih lucu, masih imut-imut, dan belum jadi amit-amit. Teman-teman diminta untuk menggambar pemandangan bebas. Kira-kira apa yang akan teman-teman gambar? Saya yakin sebagian besar anak Indonesia akan menggambar ini. Ini gambar legendaris. Ada sawah, ada gunung, matahari di tengah gunung. Apa ini salah? Sama sekali tidak. Saya tidak bicara tentang benar atau salah. Saya berbicara perspektif. Saya berbicara mindset. Walaupun katanya bangsa ini bangsa laut dan luas laut kita tuh luar biasa, tapi ternyata bagi anak Indonesia laut itu hanya secondary option. Oke, sekarang saya mengajak teman-teman jalan ke laut, membayangkan teman-teman ada di laut, kemudian melihat banyak rumah di tepi laut. Nah, kalau rumah di tepi laut itu, kalau kita lihat, kira-kira menghadap kemana? Saya yakin sebagian besar seperti ini. Laut adalah halaman belakang. Laut adalah tempat membuang sampah. Laut tempat favorit membuat WC sehingga gampang buangnya. Ini kembali menunjukkan laut bukan pilihan utama buat saya. Setelah kita berbicara individu, sekarang kita masuk ke konteks masyarakat. Masyarakat yang paling penting adalah bangsa dan negara. Dalam konsep bangsa dan negara Indonesia, 2015 itu bisa jadi adalah salah satu tahun terpenting bagi sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah tahun terakhir kita bersiap menyongsong era baru yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan di penghujung tahun ini. Memang masyarakat ekonomi ASEAN itu membawa banyak kekuatan, membawa banyak peluang, tapi saat bersamaan tantangan dan ancaman yang dibawa juga tidak kalah besar. Sehingga logikanya kita harus bersiap di tahun ini. Ya kan? Dan kalau logika persiapan, maka kita akan memaksimalkan potensi kita. Seperti itu kan logikanya. Dan pemerintah kita menawarkan satu visi yang bagus, namanya poros maritim dunia. Ini besar. Cara Indonesia bertahan di era masyarakat ekonomi ASEAN adalah menjadi jantungnya maritim dunia. Nah, dalam era masyarakat ekonomi ASEAN ini, negara-negara ASEAN itu mengajukan sektor yang menjadi unggulannya. Dan sektor unggulannya ada 12, ada 12 priority integrasi sektor di masyarakat ekonomi ASEAN. Apa pilihan Indonesia? Otomotif dan wood based roda. Apapun alasan, laut bukan pilihan utama bangsa. Padahal kalau kita melihat apa yang Tuhan berikan ke bangsa ini, bagaimana murah hatinya Tuhan kepada bangsa ini, mari bersama-sama kita lihat ini. Ini luas laut Indonesia. Yang kuning itu daratan, yang hijau dan biru itu lautan. Hampir 70% luas bangsa ini itu lautan. Dan posisi lautan Indonesia ini membawa Indonesia ada di posisi strategis jalur perdagangan dunia. 80% perdagangan dunia itu lewat laut, bukan udara atau darat. Bahwa laut di sini strategis dan ekonomis. Dan hampir 80% jalur perdagangan dunia itu lewat laut kita. Kita punya 3 alur kepulauan Indonesia, kapal, rewariwi di laut kita, dan semua gratis. Di mana mereka membayar? Di negara tetangga kita yang punya pelabuhan transit. Lautnya laut kita, bayarnya di sana. Yang lain, kalau berbicara potensi yang paling mudah, perikanan yang paling mudah, itu baru 65% saja katanya dimanfaatkan.
tapi saya punya data lain. Berapa estimasi potensi perikanan dan kelautan atau kelautan Indonesia minimal dalam 1 tahun? Nilainya adalah 3.000 triliun per tahun. Ada yang tahu berapa APBN kita? Hanya 1.800 triliun. Sehingga logika konyol-konyolan, apabila bangsa ini benar-benar memanfaatkan laut dengan benar, tidak usah melihat bidang lain. Bahkan data, itu kan data-data pemerintah 3.000 triliun. Data dari akademisi mengatakan nilai ekonomi sesungguhnya adalah 7.000 triliun lebih, hampir 4 kali APBN kita. Tapi apa ya? Ini berarti bahwa kalau bangsa ini langsung kembali ke laut, langsung memanfaatkan laut, kita langsung sejahtera bersama, bisa ongkang-ongkang kaki bersama. Sayangnya tidak semudah itu. Peta ini menunjukkan tingkat eksploitasi sumber daya ikan di wilayah pengolahan perikanan RI, dibagi berdasarkan warna. Secara gampang memahami peta ini, lihat warnanya. Kalau warnanya masih hijau, berarti sumber dayanya belum dimanfaatkan. Kalau warnanya kuning atau oranye ini, berarti di puncak pemanfaatan. Dan warnanya merah berarti sudah over exploited. Dan silakan rekan-rekan lihat, apakah warna dominan di sini? Hijau bukan warna dominan. Bagi saya ini masalah besar. Ketika laut belum dijadikan sektor prioritas, ternyata laut sudah mengalami banyak masalah. Belum pencemaran laut, belum pengolahan yang tidak berbasiskan lingkungan, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Ini seperti kita punya roti, lezat. Kita punya roti, roti itu belum kita makan, roti itu sudah jamuran, bahkan dicuri orang. Dan berbicara tentang pencurian ikan, nilai pencurian ikan Indonesia tiap tahun diestimasi minimal adalah 240 triliun. Fakta yang menarik berhubungan dengan ini adalah ada satu kota tuna terkenal di Asia Pasifik, di dunia bahkan, namanya General Santos atau Gensan di Filipina. Gensan awal 2015 itu langsung kehabisan stok ikan. Apa iya berarti tunanya habis, stok ikan dunia habis? Bukan. Saat itu Indonesia memberlakukan pelarangan yang namanya transshipment. Transshipment itu memindah hasil tangkap dari di tengah laut dari kapal satu ke kapal berikutnya. Biasanya dari kapal yang besar ke kapal yang kecil. Ketika ini diberlakukan, kota ini kehabisan stok ikan. Pertanyaannya, lalu ikan selama ini membuat kota ini sejahtera, ikannya siapa? Hello, kemana aja bangsa ini? Lalu apa iya? Berawal dari sini, potensi laut belum dimanfaatkan, begitu kita mau kita lirik, sudah banyak masalah. Apa iya ini berarti bahwa ya sudah, kita menyerah saja? Ya sudah, bangsa ini sudah tidak punya harapan. Apalagi berbicara masa depan. Aduh, bagaimana nanti masa depan bangsa ini? Apa iya ini berarti kita berhenti mengepakkan tangan terhadap tantangan, menegakkan kepala terhadap rintangan? Jawabannya pasti tidak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya menawarkan ini ke teman-teman. Proaktif model ini saya ambil dari salah satu buku favorit saya, 7 Habits of Highly Effective People. Model ini sederhana. Model ini memandang bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, ancaman, peluang, suggestion, apapun itu stimulus. Dan stimulus ini yang akan melahirkan respon. Tinggal bagaimana kita merespon. Tapi di antara stimulus dan respon ada satu ruang kemerdekaan yang itu hak setiap orang. Ruang kemerdekaan yang menentukan kualitas seseorang. Saya mau tunduk lesu terhadap tantangan, atau saya tidak akan mengizinkan satupun orang berkata jelek tentang saya tidak akan mengizinkan satupun orang membuat saya untuk surut ke belakang. Itu wilayah freedom to choose. Dan freedom to choose dibangun dari beberapa hal. Yang pertama, kesadaran diri kita, kesadaran melihat siapa diri kita. Mahasiswa kan katanya mencari jati diri, sudah ketemu jati dirinya. Siapa saya? Imagination, kemampuan membayangkan apa yang terjadi ke depan. Ini yang tidak dipunyai oleh hewan. Kemampuan untuk melihat apa yang bisa terjadi di depan. Hati nurani yang membawa kita untuk melihat apa yang baik dan benar, serta independen, kemampuan untuk memilih sesuai dengan kehendak kita. Dari sini, apa hubungannya dengan laut tadi?
sama dengan pembangunan karakter, sama dengan taman-taman menghadapi ketakutan atau kebimbangan tentang masa depan. Saya bertanya ke mahasiswa saya, dan saya sekarang bertanya ke teman-teman, jawab jujur, ini mahasiswa semua. Kalau teman-teman tanya ke lubuk hati teman-teman, menghadapi masa depan baik diri ataupun negeri ini, bangsa ini, lebih banyak pesimis atau optimis? Jawab jujur. Kalau ada yang mengatakan optimis, saya bersyukur karena teman-teman hanya sebagian kecil. Karena lebih dari 80% jawabannya adalah kebingungan dan pesimis. Bayangkan, ini masalah serius. Mau jadi apa nasib sebuah bangsa ketika generasi mudanya di dasar lubuk hatinya menyimpan rasa pesimis ke masa depan? Mau jadi apa bangsa? Ini yang saya tawarkan. Sama seperti teman-teman melihat masa depan, melihat tantangan. Sama seperti kita melihat laut. Ada stimulus, di sana ada peluang, ada kondisi yang sudah rusak. Tapi apapun itu, kemerdekaan kita untuk memilih yang menentukan respon yang akan kita luarkan. Yang saya tawarkan teman-teman adalah melihat laut bukan hanya urusan ikan, nelayan, apalagi bau amis. Laut itu milik bangsa ini. Laut itu milik kita. Laut harus dilihat multisektor dari semua bidang ilmu. Di sana ada hukum laut, di sana ada ekonomi laut, di sana ada politik tentang laut, bahkan di sana ada budaya tentang laut. Kalau bangsa ini ingin menjadi poros maritim dunia, bangsa ini ingin bersyukur dengan cara yang benar terhadap berkah yang diberikan Tuhan kepada kita, maka pandang laut sebagai milik kita. Pandang laut bukan hanya ikan, nelayan, ataupun bau amis. Memulai dari ini teman-teman, memulai dari perspektif teman-teman memandang laut, apapun bidang ilmu teman-teman. Ini yang saya tawarkan. Ini yang saya harap teman-teman gapai, teman-teman kita bisa bersama-sama kembali menata masa depan bangsa ini, masa depan teman-teman sendiri. Dan untuk memulai itu, ini modelnya. Secara umum, dunia kita itu bisa digambarkan melalui lingkaran ini. Lingkaran yang pertama adalah circle of concern. Segala hal yang menjadi concern kita, segala hal. Kalau tentang laut, ya konflik di Natuna, segala hal yang mendapatkan perhatian kita. Luas. Dan di tengah-tengah ini ada circle of influence, hal yang bisa kita pengaruhi, hal yang menjadi milik kita, hal yang bisa kita treatment. Kalau teman-teman memfokuskan perhatian ke circle of concern, yang lahir mungkin putus asa. Tapi ketika fokus diberikan kepada circle of influence, maka ini menjadi dekat, ini menjadi sangat rasional untuk dilakukan. Apa itu? Yang paling sederhana, karakter diri. Saya baru pulang ke Indonesia sekitar 6 bulan, sekitar itu. Saya generasi mahasiswa 90-an akhir, berarti generasi reformasi. Ketika pulang ke Indonesia, saya terkaget-kaget melihat aktivitas kemahasiswaan. Kenapa? Bagus sih, banyak sih, tapi menurut saya kehilangan satu mata rantai yang membawa mahasiswa paham ke isu-isu kekinian, isu-isu sosial kemasyarakatan, isu-isu problematika kebangsaan. Sehingga menurut saya, kalau teman-teman sama seperti saya dulu, bahwa yakin bahwa bangku kuliah sebenarnya tidak cukup membekali kita, bahwa kita harus mencari proses diri kita sendiri, membekali, melengkapi bangku kuliah yang kita dapatkan. Kalau teman-teman seperti itu, maka teman-teman memerlukan wadah kreatif baru untuk kegiatan kemahasiswaan. Di sini teman-teman bisa beraktivitas, melatih soft skill, hard skill dengan style mahasiswa, dengan style anak sekarang, generasi tablet, tanpa kehilangan konektivitas hubungan dengan isu-isu kebangsaan. Dan kalau mau tahu, salah satu yang membuat saya bangga adalah TEDx. Ini masa depan, pergerakan mahasiswa ini. Lepas dari itu, setelah membentuk karakter yang seperti tadi, maka paradigma fokus yang teman-teman lakukan. Sama seperti teman-teman melihat diri teman-teman, membayangkan masa depan teman-teman, dan teman-teman harus berjuang untuk mencapai itu dengan paradigma safe tadi. Teman-teman melihat bahwa sekarang saya di sini, ke depan saya akan di sana. Teman-teman melihat itu, teman-teman meyakini itu, dan teman-teman berbuat di sini. Sama seperti laut. Bagaimana bangsa ini bisa melihat laut sesungguhnya secara komprehensif? Bagaimana bangsa ini bisa meyakini bahwa laut itu anugerah besar yang harus dimanfaatkan? Dan bagaimana bangsa ini bisa bereaksi untuk memanfaatkan itu? How this country see it, believe it, and act on it.
Dan ketika laut sudah menjadi pilihan utama, ketika laut sudah menjadi milik kita bersama, ketika bangsa ini ingin melihat masa depannya, ketika bangsa ini ingin melihat di mana sebenarnya posisi strategisnya di percaturan dunia, when our nation really want to see the future, I am 100% believe all of us, our nation will see as the future. Itu dari saya. Terima kasih.